dan share video ini ya. Belajar sambil bermain. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Kisah angsa dan telur emasnya. Di sebuah desa, tinggallah seorang petani yang sangat miskin. Dia hidup sendiri bersama dengan seekor angsa peliharaannya. Petani tersebut pun sangat menyayangi angsa peliharaannya itu, karena selain menjadi hewan peliharaan, angsa tersebut juga sekaligus sebagai teman petani. Angsaku yang baik, terima kasih kau telah menemaniku selama ini. Aku tidak tahu jika tidak ada engkau, aku harus bercakap dengan siapa. Angsa pun sangat menyayangi Pak Tani. Begitu pula Pak Tani, dia pun sangat menyayangi angsa. Mereka saling menyayangi. Pak Tani dengan kasih sayangnya merawat angsa, dan angsa pun makan dengan lahap apa yang telah diberikan oleh Pak Tani. Walaupun seadanya, tetapi Pak Tani memberikannya dengan cinta, sehingga membuat angsa pun sangat senang. Keesokan harinya, seperti biasa, Pak Tani pun melihat angsanya. Pagi yang indah, aku ingin melihat angsaku. Pak Tani mulai menghampiri angsa. Kemudian, dia pun terkagetkan karena melihat telur angsa. Ya, telurnya tidak seperti telur angsa biasanya. Telurnya kali ini berwarna emas. Hai angsaku, apakah ini telurmu? Kenapa berwarna emas seperti ini? Pak Tani pun penasaran dan membawa telur tersebut ke toko emas. Dan ternyata telur angsa tersebut memang betul-betul emas. Petani pun sangat senang karena telur emasnya ditawar dengan harga yang sangat tinggi. Dan ternyata angsa tersebut setiap pagi bertelur emas. Akhirnya telur tersebut pun dijual Pak Tani semua. Sekarang Pak Tani tidak kesusahan lagi mencari uang, karena Pak Tani sekarang mempunyai uang yang banyak. Dan kemudian Pak Tani pun mencari rumah untuk tinggalnya bersama angsa. Sekarang Pak Tani menjadi orang yang kaya. Dia mempunyai rumah bertingkat seperti istana. Dia pun bersama angsanya sekarang tinggal di rumah tersebut. Angsa diletakkan di pekarangan belakang rumahnya. Masih seperti biasanya, angsa setiap hari bertelur satu. Telur tersebut masih emas. Pak Tani pun selalu mengumpulkan telur tersebut dan kemudian menjualnya. Pak Tani pun sangat senang. Akan tetapi, sikap Pak Tani sebagai manusia pun ternyata tidak luput dari keserakahan. Dia berpikir, jika setiap hari angsa mengeluarkan satu telur, berarti di perutnya ada banyak telur. Angsa, kenapa setiap hari kamu hanya mengeluarkan satu telur saja? Kenapa tidak kau keluarkan banyak? Biar aku bisa lebih kaya lagi. Keesokan harinya, Pak Tani pun kembali melihat satu telur emas dari angsa. Pak Tani pun marah kepada angsa.
Kau ini susah dibilangi. Aku sudah bilang keluarkan telur yang banyak, tetapi kenapa hanya satu telur yang selalu kamu keluarkan? Aku sudah habis kesabaran. Kemudian Pak Tani pun masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau. Ya, dia berencana menyembelih angsa tersebut dan mengambil telur-telurnya. Pak Tani pun menjalankan aksinya yang ingin membelah angsa. Dan ternyata benar, Pak Tani benar-benar menyembelih angsa tersebut. Akan tetapi, naasnya di dalam perut angsa tidak ada satu telur pun. Kini Pak Tani tidak bisa lagi menikmati telur emas yang biasanya dikeluarkan angsa tiap hari, kemudian dijual dan bisa mendapatkan uang. Sekarang angsa yang menghasilkan telur tersebut sudah mati karena disembelih oleh Pak Tani sendiri. Lama-kelamaan rumah Pak Tani pun dijual. Kemudian Pak Tani sekarang kembali miskin lagi. Dan Pak Tani benar-benar hidup sendirian karena tidak ada lagi angsa yang selalu menemaninya. Nah, adik-adik sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh serakah. Kita harus menerima apapun rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah.